Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Desa Cemara, Cerdas, Mandiri, Sejahtera, bertujuan memberantas kemiskinan dari tingkat desa atau kelurahan. Program ini dibahas di berbagai daerah se-Indonesia, seperti di Kota Tasikmalaya. Diskusi terfokus soal MBKM Desa Cemara dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Sabtu 12 Oktober 2024. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI Komisi 10 Dapil Jabar 11, Ferdian Syah, serta Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN, Bapenas, Maliki. Anggota DPR RI Komisi 10 Dapil Jabar 11, Ferdian Syah menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari manajemen, monitoring, dan evaluasi. Desa Cemara dipilih karena dianggap memerlukan perbaikan indikator agar nantinya dapat menjadi model yang dapat diterapkan di desa-desa lain di Indonesia. Evaluasi akan berlangsung sekitar 2 hingga 3 tahun sebelum hasil program diserahkan sebagai template untuk desa lain. Ferdian Syah mengungkapkan pentingnya kerjasama lintas kementerian dan lembaga dalam menyukseskan proyek ini, termasuk sektor pendidikan, sosial, dan ketenagakerjaan. Tidak ada kegiatan hari ini, kemudian Desa Cemara udah sampai mana? Ya, kegiatan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah manajemen yang namanya diantaranya monitoring dan evaluasi. Nah, kami menganggap sampai saat ini Desa Cemara atau penyebutan Desa Cerdas, Maju, dan Sejahtera memang perlu lebih dilengkapi dengan beberapa indikator sehingga harapannya ketika nanti menjadi sebuah yang sudah lengkap, program ini bisa ditemplatkan, bisa di copy paste kepada desa-desa yang ada di Indonesia yang lain. Itu yang pertama. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bapenas Maliki menegaskan bahwa program ini bukan sekedar uji coba, tetapi langkah untuk mendapatkan gambaran nyata terkait upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat desa. Keberhasilan program ini bergantung pada kemampuan untuk menyukseskan kebijakan dengan kebutuhan spesifik setiap daerah. Kendala utama yang dihadapi adalah besarnya harapan masyarakat terhadap program ini. Selain itu, ditemukan di wilayah Cipedes sekitar 200 anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Maliki menjelaskan bahwa penanganannya akan disesuaikan berdasarkan alasan ketidaksekolahan, apakah karena sudah bekerja atau faktor lain. Kita melakukan uji coba untuk melihat gambaran di daerah, program seperti apa yang harus kita laksanakan untuk bisa tujuan utamanya adalah menanggulangi kemiskinan. Jadi dengan mempelajari pelaksanaan uji coba, kita bisa nanti mengetahui tadi bagaimana template umum, kemudian akhirnya kita bisa menasionalkan melalui program nasional dan bisa diimplementasikan ke seluruh daerah. Hanya saja memang itu baru template, nanti harus bisa disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Jadi salah satu kunci keberhasilan memang bagaimana kita bisa mengakomodasikan kondisi, situasi, dan kebutuhan mereka. Dalam pertemuan ini turut hadir Asisten Daerah Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tasikmalaya Rahmat Riza Setiawan, Kadisnaker Dudi Holidi, para lurah, RW, dan lain sebagainya. Dari Kota Tasikmalaya, Nur Rohman, Radar TV melaporkan.